Formulanya ada sendiri. Dari hulu ke hilirnya. Kira-kira begitu. Sampai makan, sampai kotoran juga, woi. Potongnya satu orang gitu atau memang alat? Kalau potongan satu orang ini. Betul, satu orang langsung. Iya. Harus 3 salurannya Terpotong. terpotong. Beliau ini berbisnis dari hulu ke hilir tempat daging sapi. Apapun yang kita lakukan, kita harus ikhlas. Saya nggak punya kemampuan apa-apa. Kuliah, tapi belum jadi seorang sarjana. Saya ngerasa nggak punya apa-apa dan nggak punya kemampuan. Allah, saya pengen kerja di satu tempat yang memang sesuai dengan kemampuan saya. Teman-teman, nah ini saya sudah berada di tempat diskusi ngobrol. Saya mau tanya-tanya Ibu Diana Dewi, bisa membangun perusahaan yang begitu luar biasa ini seperti apa sih? Apakah dengan gampang? Apakah harus penuh perjuangan dan tetesan air mata? Seperti apa sih awal mula seorang Ibu Diana Dewi itu seperti apa, Bu? Ya, saya membangun ini generasi pertama ya, Mas. Generasi pertama, oke. Tadinya tidak terbersit menjadi wira swastawati. Kondisi yang membuat. Kondisi yang membuat. Iya, Apakah membuat. orang tua Ibu, mohon maaf, orang yang kaya gitu ya, sehingga langsung buat anaknya, atau dulu seperti apa, Bu, orang tua? Saya bukan dari kalangan berada, tapi karena memang orang tua saya dulu selalu dipandang berada, jadi nggak pernah bisa menganggap bahwa saya ini, oh ya dari keluarga yang tidak mampu, ya tidak. Orang dianggapnya saya orang berada, tapi sebenarnya orang tua saya bukan dari orang yang berada. Kemudian saya juga kebetulan menikah usia muda, 20 tahun. Lulus SMA. Lulus SMA, kemudian saya karena memang selalu mendapatkan nilai baik, saya diminta untuk ngajar di sekolah, dulu di SMK. Jadi kalau kemudian belum kuliah, terus menikah. Tapi dengan catatan pada waktu itu saya ingin menikah, tapi kalau diperbolehkan untuk tetap kuliah. Ternyata dalam perjalanan tidak. Tidak, oke. Nah, saya menikah, kemudian punya anak, terus saya tidak dalam kondisi baik-baik saja rumah tangga saya. Jadi ada tantangan juga, Bu? Ada tantangan rumah tangga, kemudian saya Pernah bermasalah juga? bermasalah. Gitu. Saya berusaha untuk kerja dengan hanya ijazah SMA. Kemudian setelah saya kerja itu pertama kali, namanya juga SMA, sudah berumah tangga. Akhirnya saya waktu melamar itu mencari kerjaan yang memang sesuai dengan pendidikan saja. Oke. Itu Lu jurusan apa, Bu? SMK-nya, Bu? pertanian. Wah, pertanian. Nggak punya keterampilan apa-apa lah. Hmm. Seorang SMA gitu kan ya. Akhirnya saya melamar kerja sebagai SPG. Coba. Sales Promotion Girl. Karena pendidikan SMA gitu. Tapi ternyata ada, kalau bisa disebut manusia itu ada lakinya ya. Ada hokinya ya. Hokinya. Saat kerja, ternyata saya tidak pernah jadi SPG. Ngelamarnya SPG, tapi tidak pernah jadi SPG. Perusahaan tersebut ternyata dalam keadaan berantakan. Oke. Saya masuk, terima banyak, karena SPG kan pasti banyak butuhnya. Ada sekitar kalau nggak salah 12-13 orang lah. Di tahun berapa, Bu? Masih ingat, Bu? Di tahun 88. 88. Lahir belum? Nah, yuk, yang lahir belum? Oke, 88. Oke, pertama kali. 89, 88, 89. Oke. Pada tahun itu, karena saya, tadi yang saya bilang SPG tapi tidak pernah SPG? menjadi SPG, itu perusahaan berantakan, saya belum ditempatkan di counter-counter. Oke. Itu kosmetik ya, di counter-counter saya belum ditempatkan. Saya tuh nggak bisa diam, saya lihat di kantor dalam keadaan orang lain lagi pada bekerja, saya bilang, boleh nggak saya bantu? Ternyata yang saya mau bantu itu adalah anaknya owner. Langsung anaknya owner, bantu anaknya owner. Ya, tapi saya juga nggak tahu kalau beliau itu anaknya owner. Ternyata anak owner itu pun pulang dari Amerika. Oke, ya. Saya bantu, dia terheran-heran dengan pekerjaan saya karena dia merasa bahwa dia sendiri mengerjakan itu tidak maksimal gitu. Terus saya dalam waktu sebentar kerjaan itu udah bisa saya selesaikan. Oke. Akhirnya berlanjut, saya tidak usah jadi SPG, tapi saya di kantor. Oh, langsung kantor, oke. Nah, saya juga nggak. Produknya apa, Bu? Oh gitu, Bu? Produknya kosmetik. Oh, kosmetik. Ya, ya. Saya tidak tahu kalau perusahaan itu berantakan. Ternyata berantakannya karena ada yang tidak baik dalam hal keuangan. Keuangan. Wah, itu penting banget tuh. Nah, orang tersebut orang yang sangat dipercaya, bukan siapa-siapa dari owner.
seorang wanita pekerjaannya karena semua anak-anaknya tadinya sekolah di Amerika, Ya. dia yang handle sendiri, Mm-mm. dia juga seperti owner, dia juga yang seperti kasir, Ya. dia juga sebagai finance and accounting. Orang tersebut luar biasa. CEO, Chief Everything Officer. Semuanya Semuanya dikerjain. Oke. Kalau pulang juga sampai pukul Wah, 8 keren. malam, 9 malam itu seorang wanita. Ternyata dinilailah oleh owner bahwa yang bersangkutan tidak amanah. Tidak mana? Oke. Saya dipanggil untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dia. Oke. Padahal hanya sebagian, Bagian. Oke. yaitu yang pegang uang. Wow, pegang uang. Seperti kasir. Seperti kasir yang sangat-sangat dipercaya. Kenapa kok bisa dipercaya untuk megang kasir? Apa alasannya dipegang kasir itu, Bu? Saya Itu. juga nggak tahu. Saya Oke. juga nggak tahu. Tiba-tiba saya dipanggil. Saya juga tidak tahu kalau yang bersangkutan itu juga ada masalah. Mm-mm. Ya, saya hanya merasa bahwa saya kan seorang pekerja. Ya. Saya juga nggak punya ilmu apa-apa. Ya, Oke. saya harus Nilai ta'ala aja gitu ya. ya ikhlas aja Ikhlas gitu ya. aja. Akhirnya saya diminta untuk kerja A, B, C, D dan seterusnya Ya. yang menurut saya ya karena pekerjaan itu saya tidak hitung-hitung lah. Ya. Satu, pada waktu itu saya pegang keuangan, tapi sebenarnya sebagai kasir. Nah, karena kasir berarti berhubungan dengan orang lain, terutama driver, karena kan itu Kenal operation. semua jadinya tuh. Iya, operation kan. Operation ya. Terus sales, Sales. dia harus storekan uang penjualan, Mm-mm. ketemu sama orang lain. Mm-mm. Dianggapnya mereka, saya menggantikan tadi yang tadi CEO Bermasalah. itu, yang Oh, everything Everything officer. officer. Oke. Jadi wibawa saya naik kan. Ya, betul. Karena saya seperti sales, Heeh. driver, mungkin menganggapnya saya pimpinan mereka gitu. Ya. Nah, di situ akhirnya semakin saya diberikan tanggung jawab yang lain, pekerjaan yang lain. Nah, adalah seseorang yang memang tugasnya memperbaiki sistem Ya. di perusahaan tersebut. Karena tadi yang saya sampaikan berantakan itu, Ya. wah titelnya panjang, Ya. otomatis ilmunya banyak. Ya. Saya nggak punya ilmu. Heeh. Saya dipanggil lagi, saya minta diusahakan ini hutang di luar banyak. Mantap. Bagaimana caranya supaya bisa bayar hutang Wah, wah, perusahaan wah, wah, tersebut? wah, wah. Itu tantangan yang memang harus kita hadapi dan ketika kita tanya solusinya pasti ada jalan ya. Tapi memang ada berdarah-darah itulah. Itu gimana Bu bisa keluar dari zona yang namanya hutang-hutang dan seterusnya? Apa yang Ibu lakukan ketika mendapatkan tantangan itu? Yang paling ingat disampaikan bahwa harus yang diutamakan adalah yang kecil-kecil. Harus tambah yang kecil. Oke. Kemudian yang kedua, apabila produknya itu dimanfaatkan oleh orang dan langsung habis. Repeatnya cepat. Ya, kalau misalkan seperti makanan gitu. Kalau makanan misalnya catering, kan ada supplier catering Iya. untuk makan karyawan gitu. Terus makanan itu sudah habis. Habis. Tapi kamu belum utamakan bayar, kasihan dong. Nah, Oke. itu juga contohnya. Jadi saya belajar. Belajar. Saya hanya seorang yang cuma sekolah sampai SMA gitu. Seperti itu, kemudian saya belajar, kemudian saya jalanin, saya berbuat untuk melakukan perhitungan-perhitungan lah. Ya belajarlah saya caranya membagi seperti apa dan sebagainya. Akhirnya banyak supplier yang terbantu bisa dibayar, perusahaan dalam keadaan cukup sudah bisa dipercaya oleh orang lain. Tapi di satu sisi saya kan bergaul. Saya bilang sama beberapa sales, kalau kamu tahu perusahaan mana yang membutuhkan karyawan, saya mau dong. Jadi Sampai segitunya. sampai segitunya, karena saya juga tahu ya perusahaan ini kan perusahaan nggak terlalu besar juga gitu. Saya mungkin sudah punya percaya diri kali ya. Oke. Akhirnya sales yang kasih tahu ada perusahaan membutuhkan Oh. tenaga. Ternyata di sana dibutuhkannya adalah marketing. Marketing. Wah. Saya lamar, ternyata saya diterima. Pas diterima, saya dilarang oleh perusahaan yang Sebelumnya, ya, ya. mau minta apa? Ini enggak, saya memang pengen pengalaman saja. Mungkin ini jalan Tuhan. Sehingga ini yang menjadi titik tolak saya akhirnya berusaha. Karena saya pindah di perusahaan yang baru nih. Baru ya. Perusahaan baru saya jalani, saya dimanapun ditempatkan, saya oke saja. Kemudian 8 tahunan kerja, tahun 95, singkat cerita lah ya. Cerita, ya. Tahun 95 itu saya sudah kuliah, jadi saya sudah kuliah, itu tinggal tahun terakhir lah. Yang terakhir. Dalam perjalanan itu saya kerja, nah saya kerja sebagai marketing. Di perusahaan apa Bu? Perusahaan peternakan. Wah,
peternakan, namanya pas nih, ternakan. Oke. Oke, di peternakan. Oke, terus Ya, sudah 8 tahun ya, sudah jalan 8 tahun ya. oh, itu berarti masuk di tahun berapa, Bu, waktu ke peternakan itu? Tahun 95 ya. Tahun 95. Mulai awal tahun 5. 89, 95 berarti 6 tahunan. 6 tahunan. Oh, berarti masuknya tapi di 98. Enggak, kan dulu waktu pertama saya 89 kan. 89. Waktu yang saya di kosmetik Heeh. kan. 88, 89 saya Iya. keluar. Heeh. 89 pindah ke sini sampai tahun 95. Oh, tahun 95. Oke. Tahun 95 Pertama marketing tuh. ya, waktu pertama marketing. Akhirnya jadi supervisor, kemudian jadi manajer. Aja, ya. Sambil kuliah, Hmm. punya anak 1. Wis. Tapi terbersit di hati saya ingin ibadah. Mm-mm. Tahun 95 itu saya ingin ibadah, tapi saya nggak punya uang. Saya ingin memberangkatkan haji kedua orang tua saya. Oke. Pas saya mau berangkatkan haji, ustadz saya bilang, orang tuanya sudah sepuh, Mm-mm. sebaiknya ditemani. Oh, temanin. Nggak punya uang ustadz. Kalau Allah panggil, insya Allah niatin aja dulu. Ternyata kan ada jeda waktu, memang waktu saya daftar itu. Kalau misalnya nanti waktunya saya punya uang, ya oke saya jalan. Ternyata alhamdulillah bisa. Saya izin ke pimpinan saya. Peternakan itu. Ya, saya izin, saya mau ibadah. Ternyata sudah minus 2 hari saya mau berangkat, belum diizinkan. Waduh, belum diizinkan. Oke, terus kemudian apa yang Ibu lakukan? Apakah tetap ngotot ngeyel atau memang pergi surat atau seperti apa? Saya cuma bilang aja, Mbak, tolong dong saya bisa atau tidak, diizinkan Oke. atau tidak. Oke, kalau memang gitu saya mau ke atas dulu. Tiba-tiba dia balik. Padahal saya tahu dia nggak ke atas, Oh. tapi dia punya kesimpulan sendiri. Oh. Saya disampaikan bahwa boleh, tapi nggak digaji ya. Saya ini pada saat itu satu mau pergi haji itu nggak punya uang banyak, nggak punya uang saku lah, terus terang aja. Terus yang kedua juga saya punya anak gitu. Saya sendiri niatkan saja, nggak apa-apa, nggak digaji. Saya jalan di sana, saya sampaikan bahwa saya nggak punya kemampuan apa-apa. Kuliah, tapi belum jadi seorang sarjana. Saya ngerasa nggak punya apa-apa dan nggak punya kemampuan. Allah, saya pengen kerja di satu tempat yang memang sesuai dengan kemampuan saya. Itu doa saya. Mudah-mudahan Allah akan kasih gimana saya nanti bisa kerja sesuai dengan kemampuan. Aduh, jadi Ya, ingat. sensitif. Eh, Sorry. Ya, Bu. Orang nggak banyak berhijab. Di kantor juga kita punya lantai, kalau nggak salah 11 lantai saya kerja di perusahaan yang lantainya banyak. Tapi Nggak ada satupun yang orang berhijab. Dulu di awal bekerja itu kalau boleh tahu tuh gaji berapa, Bu, dulu, Bu, tuh? Ya masih ya penting Kalau pertama kerja yang saya bilang tahun apa sebenarnya? 89 itu saya ingat sekali kayaknya gaji saya cuma 250.000 ya 250.000, gaji 250.000 per bulan. per bulan. Sekarang triliuner. Coba lagi, triliuner bukan miliar lagi omsetnya. Mantap. Pada waktu itu saya pulang, terus ternyata saya ditanya sama yang paling topnya manajemen itu, mau pakai hijab? Iya. Hijab terus? Iya, saya bilang gitu. Bapak nggak suka? Dan tidak boleh? Oh enggak, saya akan fight. Saya yang akan fight kalau ada orang yang menghalangi. Mantap. Nah, itu udah satu bukti bahwa doa saya bisa sudah diijabah ya. Paling tidak pimpinan yang paling tinggi udah tahu, walaupun yang di sininya saya itu pada waktu itu aja nggak terlalu mensupport. Ya. Nah, dalam perjalanan saya dipindahkan ke pabrik. Pabriknya di Tangerang, nanti ganti setelah dari Tangerang saya dipindahkan lagi ke Cibitung dan seterusnya. Dioper-oper begitu dan saya nggak di kantor. Padahal kuliah saya tinggal 1 tahun lagi. Nah, pada saat kuliah 1 tahun itu sudah SKS sudah tinggal dikit kan. Saya kuliahnya sudah tidak sore hari lagi. Saya ambil di Sabtu. Ternyata kalau di kantor pusat itu kan Sabtu libur. Iya. Kalau di pabrik kan enggak. Saya harus mengikuti itu. Pabrik, ya. Padahal kan saya harus mengatur jadwal saya. Saya udah sampaikan, saya masih kuliah 1 tahun lagi. Kok saya dipindah seperti ini? Oke, ternyata statusnya itu bukan dipindah. Statusnya masih status pusat. Nah, saya sampaikan, saya kan masih karyawan pusat. Ikutin aja deh. Semua seleri apa semua kan masih di pusat. Ikutin aja ya, saya nggak apa-apa dipindahin ke pabrik, tapi saya libur hari Sabtu untuk saya menyelesaikan kuliah saya. Nggak bisa. Setiap pukul 8 pagi. Padahal kan kita di sini kalau pindah ke pabrik itu pasti perjalanan berapa lama. Kalau jam 8 pagi, dulu zamannya nggak ada HP. Pakai radio kan,
antara pabrik sama kantor pusat Wah, biasanya. keren. Itu Diana udah datang belum? Oke. Absennya tuh dicek jam 8 pagi tuh saya dicek. Dicek. Udah datang apa belum? Padahal perjalanan pasti macet dan sebagainya. Itu saya diperlakukan seperti itu. Iya. Dari situ saya tahun 98 orang tua saya meninggal. Jadi ibu dan ayah saya maunya ikut saya. Saya merasa bahwa itu tanggung jawab saya. Nah, ibu saya punya penyakit diabetes. Oh, oke. 2 minggu sekali harus berobat. Berobat. Saya merasa tanggung jawab di situ. Saya punya ibu tahun 98 bulan Februari ibu saya nggak ada. 98 bulan Februari. Oke. Ya. Nah dari situ bulan April Itu berarti ibu di umur berapa, Bu? Masih ingat nggak? 33 tahun. 3 tahun. Saya mau berhenti kerja aja. Oke. Karena kan ibu saya merupakan menurut saya tanggung jawab saya gitu sudah nggak ada. Saya punya gaji pada waktu itu 1.700.000 ya Oh, tahun 98. tahun 19.700. Oke. Sebelumnya 250.000 pertama. Oke, 250.000 sama 1.700. Oke. Saya bilang kalaupun saya berhenti kerja, saya bisa deh cari uang 1.700.000 dihitung kalau 20 hari kerja berarti 85.000 per hari. Masa sih saya nggak bisa 85.000 per hari? Kalaupun nggak bisa jualan apa, bisnis apa, ya udahlah saya jadi driver aja. Sampai jadi driver saja niatnya. Nah akhirnya saya keluar memberanikan diri lah kalau saya keluar tahun 98 bulan April. Ternyata setelah saya keluar banyak sekali perusahaan yang menghubungi saya. Mereka ingin saya masuk kerja sebagai marketing atau sales manager atau Tahu dari apalah. mana, Bu? Saya kan marketing kan. Oh, Walaupun saya sudah menjadi asisten sales manager pada waktu saya keluar, tapi kan tetap sebagai marketing. iya, betul. Marketing pasti Tahu hubungannya di mana-mana. Saya tidak teriak, tapi orang tahu mungkin kalau saya udah keluar. Iya. Saya dihubungin oleh beberapa perusahaan kompetitor. Tapi kompetitor ini, perusahaan ini bukan kompetitor, artinya sejenis lah. Ini perusahaan-perusahaan kecil lah. Iya. Kalau yang saya kerjakan kemarin besar. Nah, perusahaan-perusahaan ini hubungi saya datang, mau saya untuk interview. Mereka kasih penawaran yang menurut saya sih bagus sekali. Kendaraan gaji Salary berapa sekian, ya. berapa persen dari yang kemarin dan sebagainya. Tapi pada saat itu saya belum tertarik ya. Saya cuma bilang gini, sebentarlah saya mau istirahat dulu gitu. Gitu. Karena itu kan hitungan hari lah. Saya tahu perusahaan-perusahaan tersebut apa bisnisnya, terus produknya apa segala macam. Saya bertanya gitu. Ternyata mereka punya produk yang nggak bisa dijual. Oh, iya. Numpuk tuh barangnya. Oke. Kalau seandainya saya bisa jual, dikasih payment berapa lama? Saya bilang gitu. Oke, bayar mundur. Bayar mundur. Karena saya kan nggak punya uang. Iya. 30 hari deh. Oke, itulah indahnya bisa jualan. Ya, Orang paling indahnya. penting adalah ujungnya jualan. Begitu orang jualan, nah itu cepat untuk naik kelasnya dia. Dan dikenal banyak orang dan orang nyari orang yang jago jualan. Maka teman-teman penting banget kita belajar tentang dunia marketing dan sales. Nah, untuk apa? Revolusi karir kita naik. Nah, itu penting banget. Saya bisa sekarang ini karena memang ya bisa jualan lah gitu ya. Alhamdulillah saya jualan ini, jualan itu. Memang pencapaian terbesar saya waktu itu ya jualan produk A, jualan produk B, ya laku gitu ya. Berarti memang saya bisa jualan. Jadi teman-teman ya kalau mau hubungi saya silakan gitu ya. Di 95, 98 terakhir, kemudian keluar karena saya tadi berpikir bahwa perusahaan sudah tidak kondusif, ibadah saja sudah tidak diperkenankan, kemudian saya dioper-oper ke kemana, itu kan suatu tanda bahwa sebenarnya kalau bisa lu keluar aja gitu. Tapi kan saya terus karena saya butuh kan. Tapi saya merasa bahwa tanggung jawab saya sudah tidak lagi besar, maksud saya karena kan kalau untuk berobat tuh kan harus wajib. Tapi kalau kita usahakan kadang mungkin tidak dapat uang sekarang tapi baru dapatnya kemudian. Itu yang saya merasa saya 98 sudah bisa keluar karena ibu saya bulan Februari nggak ada dan bulan April saya memberanikan diri. Mantap. Mau jadi seorang pengusaha. Itu ceritanya gimana, Bu? Tidak terpikir untuk menjadi pengusaha. Oke. Karena kan tadi saya bilang bahwa saya nggak punya keahlian apa-apa, saya merasa. Dan orang tua pun nggak ada turunan pengusaha atau seperti apa? Tidak. Wow, turunan sama sekali. Wah, masa mungkin menjadi trainer begini orang tuanya nggak ada turunannya? Ini dulu orang tua tuh seperti apa sih, Bu? Itu ceritanya apakah hanya sebagai karyawan biasa kah atau turunan dari manakah gitu? Orang tua dulu ceritanya gimana, Bu? Kalau tahu. Kalau ayah saya sih sebenarnya awalnya TNI ya. Tapi karena dulu kan TNI kan nggak digaji, itu kan waktu zaman habis perang itu tahun 45 itu. ABRI. Keluarganya menyarankan mertuanya bapak berarti ibu, nenek saya dari ibu itu bilang bahwa jangan semua keluarga tuh TNI. Ayah disuruh berhenti jadi TNI. Pensiun dini. Ya kalau zaman dulu bukan pensiun kali ya, keluar gitu aja.
Terus ibu di rumah aja atau memang ada kerja? Nah, ibu saya di rumah, tapi ayah saya kerja gitu. Terus Nah. akhirnya ayah saya memang cukup baiklah bekerjanya di perkebunan. Kemudian ibu saya ini memang punya bakat untuk jualan, Oke. kayaknya gitu. Jadi apa karena di perkebunan terus banyak orang gitu, ibu saya siapkan. Misalnya mau Lebaran atau akhir bulan, dia siapin baju-baju, dia beli. Pada waktu itu Krismon. Oh, waktu itu Krismon 98 Ya. di Mei. Berarti Krismon Di Mei. itu di bulan Mei kan? Mei. 12 Mei Ya. 98. Tapi kan saya keluar tahun Aprilnya. Aprilnya. Pada saat saya keluar ya, tadi saya bilang teman-teman banyak yang menghubungi saya. Pas Krismon itu banyak yang orang tuh cari barang kan, keras kan. ya. Wah, semua orang pengen barang. Pokoknya nggak butuh uang. Saya bisa menyediakan barang. Oh, Tapi saya minta mereka harus bayar cash. bayar cash. Oke, sedangkan kita bisa bayar mundur. Bayar mundur. Wah, keren ini udah otak bisnisnya udah mulai jalan nih, udah mulai terasah. Mantap. Bergaul, berteman, bukan berarti saingan, tetapi jadilah pertemanan. Kalau memang kita barangnya habis kan bisa tempat yang lain juga. Ayo sini nih, mau nggak? Saya bantuin jualin. Nah, akhirnya dapat. Ketika ada peluang, saya butuh ton banyak. Akhirnya ya udah daripada orang lain kita ambil yang udah kenal-kenal, kan gitu. Dulu karyawan berapa, Bu? Tahu nggak? Pertama kali 3. Karyawan 3 orang doang. Kemudian lambat laun. Dan sekarang sih sudah berapa tahun sih, Bu, ini SNJ? Sekarang udah 25 tahun ya. Sudah 25 tahun bergerak. Dan itu dulu apakah dari berbarengan sama suami atau memang sama partner, dan SNJ itu apakah memang sendiri aja atau memang berpartner sama tim atau sama orang, sahamnya itu berbagi atau memang sendiri saja? Itu polanya seperti apa dulu? Pertama sendiri, mungkin kalau bikin PT sendiri gitu kan. Itu ayah saya masukin namanya. Oh, Ayah saya. Kemudian karena ayah saya sih pinter ya arsipnya gitu ya. Jadi membantu, memang administrasinya membantu saya. Ayah biar punya kesibukan. Akhirnya jadi panjang umur ya. Ayah saya tuh 24 tahun bersama saya. Sehat terus gitu, dan bantu terus, support terus gitu. Walaupun beliau nggak full gitu, tapi beliau selalu melihat perusahaan ini kayak gimana gitu. Itu iya. Nah, karena sendiri terus tahun 99 saya memang married lagi tantangan ya. Dengan suami saya, Pak Alam. Beliau punya artinya punya kegiatan sendiri. Saya juga kan tahun itu 99 kan tahun kecil gitu. Artinya saya masih kecil gitu, nggak berani untuk bilang oh sama-sama yuk gitu, nggak berani. Terus kita sendiri-sendiri lah, artinya punya kesibukan masing-masing. Kemudian tahun 2003 itu sudah mulai kelihatan perusahaan mulai. Pernah nggak, Bu, yang terseok-seok nih maju nggak? Pernah nggak ditipu juga sama orang-orang terdekat kita atau orang-orang yang dipercaya terus akhirnya amblas gitu ya? Pernah nggak? Atau mungkin klien kita atau mungkin konsumen kita yang ternyata dia nggak bayar? Banyak, Mas, nangis, Mas. Lihat tuh usaha. Teman-teman, jangan melihat sekarangnya itu loh ya. Lihat tuh. Dan kadang kita hanya melihat gini, enak ya, itu enak ya. Ternyata enggak juga. Semua tuh punya tantangan masing-masing. Jadi jangan dikira menjadi pengusaha tuh enak. 24 jam mikirin apa? Mikirin kerjaan, mikirin karyawan, yang karyawannya apakah karyawan mikirin nggak? Ketika misalkan sedang lagi down, kita itu sebetulnya merasa ya, oh enak ya orang lain nggak punya masalah, kita doang punya masalah. Ternyata kuncinya adalah kita cerita, Bu. Mungkin cerita sama orang yang dapat dipercaya. Satu, memang Allah, betul, Tuhan kita. Yang kedua, memang orang-orang yang biasanya lebih besar masalah daripada kita. Contoh, ada yang bilang gini, wah kamu enak ya, utangnya cuma 10 juta. Begitu, saya udah takutan nih, saya merasa mau bunuh diri, 10 juta udah takut. Tapi ada orang yang 1 miliar tuh biasa-biasa aja utangnya. Tapi ada yang 1 triliun pun juga ada biasa-biasa aja. Semua tuh tergantung kita. Kadang kita hanya merasa berat tuh masalah, rasanya pengen bunuh diri. Ternyata ketika kita ngobrol sama orang yang sudah melewati masa itu, lu masih kecil, 10 juta mah apaan gitu ya, saya 1 miliar ayo gimana. Waduh, lebih parah lagi. Ternyata kita bukan hanya merasa bahasa perasaan, tapi memang benar-benar ketika kita ada tantangan, ada masalah, itu jangan dipendam. Kadang orang dipendam itu yang membuat dia tuh akhirnya bisa, ya mohon maaf, bunuh diri atau apa. Sebetulnya memang minta sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita berdoa, kemudian ketika kita berdoa itu, kalau saya ada mantra 3, Bu, 3 hasuh kata. Ketika ada tantangan, ada 3 hasuh kata. Apa tuh? Supaya bisa, supaya mungkin, cari cara. Supaya bisa, supaya mungkin, cari cara. Oh, kita cari cara, pasti ada orang yang masukin gitu. Dan ketika misalnya, saya nggak bisa nih, bukan saya ngomong bagaimana, enggak, langsung bilang supaya bisa, dan siapa yang sudah jago di bidang ini. Langsung siapa yang udah bagus di sini, udah kita ngikutin aja. Karena dia duluan yang sudah pernah asem garam. Asem nih gitu, asem banget itu. Jadi udah pernah ngelakuin, ya udah kita ikut aja, nempel sama dia. Makanya ada 3 hal kalau kita mau jadi sukses. Yang pertama,
pertama, buku apa yang kita baca. Yang kedua, dan dengan siapa kita bergaul. Yang ketiga, kita follow kehidupannya dia, nilai-nilai dia, ambil keputusannya dia. Nah, itu yang membuat saya tuh ya ketika ada tantangan-tantangan ya seperti itu. Ternyata sama, teman-teman. Jadi kita melihat ya, wah luar biasa karyawannya sudah Di banyak atas 1000, gitu. Hah? sudah di atas 1000. Teman-teman, di atas 1.100 ya kurang lebih, Bu. Ya, kalau totally 1.300-an. Subhanallah, 1.300. Saya mau minta tips dan pesan buat teman-teman semuanya. Ya, kalau menjadi pribadi, nomor satu adalah pribadi yang harusnya dipercaya orang. Kalau pribadi sudah dipercaya orang, paling enak. Jadi amanah kan tentunya. Betul. Jadi nomor satu adalah karena kita jujur. Jujur. Kemudian apapun yang kita lakukan, Mm-mm. kita harus ikhlas. Jangan ada pamrih. Wah, betul. Bantu dulu orang lain, baru kita dibantu. Untuk itu, teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Dimas Dwiananto dari Founder Ternak Properti dan Ibu Diana Dewi. Diana Dewi mengucapkan salam mantap. Mantap.